Halo, ketemu lagi dengan saya Yuli. Saya ibu dari Jason, remaja berkebutuhan khusus autis berusia 20 tahun. Saya hari ini mau membagikan pengalaman saya dari apa yang kita pelajari dan jalani selama 17 tahun terakhir dengan Jason. Saya harap apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat buat orang tua yang lain. Hari ini saya mau berbicara mengenai rigidity dan OCD. Rigidity ini sesuatu yang sangat banyak dihadapi oleh orang tua, gitu ya. Nggak semua anak rigid, tapi kebanyakan rata-rata anak autis itu ada rigidity-nya. Nggak semua anak juga ada OCD-nya. Ya. Jadi banyak yang simpang siur nih mengenai rigidity kah, OCD kah, ataukah cuma kebiasaan pada umumnya, gitu ya. Sekarang saya akan bahas rigidity dulu. Ya. Rigidity itu sesuatu yang mereka lakukan secara harus pasti begini ya, jadi kaku gitu kan ya. Oke, kita mulai dari what ya. Apa sih rigidity itu? Ya. Insistence of the same. Ya, jadi keharusan akan hal yang sama, barang yang sama, melakukan sesuatu dengan cara yang sama, urutannya harus sama, lokasinya sama, semuanya harus sama pokoknya. Ya. Inflexible. Jadi kalau ada yang berubah, ada yang nggak sama, itu sulit banget untuk mereka terima, gitu ya. Akibatnya bisa tantrum, whining, gitu ya, meltdown, anxiety, stres, depresi, atau meningkatnya stimming. Ya. Karena ini ada sesuatu yang mereka sulit untuk terima. Ya. Jadi inflexibility, maksudnya ketidakmampuan untuk fleksibel, ya, dan beradaptasi dengan mudah atau menerima dengan mudah jika sesuatu ataupun situasi itu berubah, ya. Emotional distress, ya. Jadi dia akan menghasilkan satu pergumulan emosi, ya, reaksi emosi yang berlebihan, gitu ya. Nah, banyak orang tua yang bilang ini kekakuan gitu, tapi bukan hanya kekakuan saja, tapi ini adalah sesuatu perilaku yang tidak fleksibel, ya, yang semuanya harus sama, gitu ya. Jadi kayak kaku lah, gitu ya. Nah, why? Ya, kita mau bicara mengenai why. Dari sudut pandang saya, kita harus mencari apa sih akar masalahnya, ya. Meskipun akar masalah ini, why-nya ini bisa overlapping, bisa saling tumpang tindih gitu, enggak, dan sulit sekali untuk pinpoint. Jadi benar-benar tahu ini tuh akar masalahnya yang mana sebenarnya. Jadi itu butuh jam terbang lah ya, butuh bisa punya kacamata yang benar untuk bisa ngelihat masalah anak dari mana, gitu ya. Nah, yang pertama itu karena anxiety, ya. Anxiety itu kekhawatiran yang berlebihan, gitu ya. Itu saya bagi menjadi dua, ya. Kenapa anak jadi tidak fleksibel dan rigid, gitu ya. Pertama, karena mereka butuh satu kepastian, ya. Butuh rasa nyaman, perlu tahu persis apa yang akan terjadi, apa yang diharapkan. Jadi mereka sudah punya ekspektasi, sudah punya bayangan dulu nih. Aku mau kayak begini, nanti akan terjadi begini, gitu loh. Jadi sudah ada bayangannya, gitu. Sudah tahu, sudah predictable lah, bisa diprediksi sama mereka, gitu. Ya, mereka udah tahu pasti, gitu. Atau yang kedua itu bisa juga anxiety itu karena safety, rasa aman. Rasa aman, nyaman, ya. Itu berakar dari rasa takut juga, gitu. Ataukah pernah terjadi trauma dulu, atau rasa takut, fobia terhadap sesuatu yang menyebabkan mereka menjadi tidak fleksibel, atau mereka nggak yakin karena tidak adanya kepastian, ya. Jadi itu berasal dari satu safety, ya. Ini adalah yang root cause yang pertama. Oke. Nah, contohnya apa? Ya. Contohnya misalnya yang paling banyak deh, yang paling lazim itu apa? Schedule,
ya, jadwal gitu ya. Jadwal itu misalnya anak itu jadwalnya harus sama ya. Harus sama, terus harus sesuai dengan yang dia harapkan, yang terjadi seharusnya tiap hari itu kayak gimana tuh, pokoknya harus begini gitu. Urutannya harus begini. Atau misalnya habis ini pasti begini gitu kan. Atau misalnya hari ini mesti ada renang, ya harus ada renang gitu ya. Jadi mereka punya satu ekspektasi gitu ya. Jadi karena mereka sudah tahu apa yang harus mereka hadapi ya, familiar, udah nyaman, udah biasa gitu ya. Dia udah tahu habis ini apa ya, ada ekspektasi yang terbentuk. Kemudian kalau berubah mereka nggak nyaman ya, takut gitu kan, karena berarti mungkin aja mereka menghadapi sesuatu yang baru ya kan, yang mereka nggak tahu itu apa, nggak paham, atau mereka nggak yakin mereka bisa gitu kan. Atau bisa juga karena bingung, abis nggak tahu lagi mau ngapain. Kalau jadwal tiba-tiba hari ini mestinya renang, nggak ada renang tuh saya mesti ngapain ya, saya nggak ada ide. Ini terutama untuk anak-anak yang tidak banyak interestnya, jadi mereka jadi bingung gitu kan ya. Oke. Contoh yang lain misalnya rute perjalanan. Nah, rute perjalanan tuh harus lewat sini, nggak boleh lewat jalan yang lain, karena udah biasa terbentuk selalu kalau mau ke sekolah atau ke mana harus lewat sini gitu ya. Jadi mereka udah tahu mereka akan lihat apa, ekspektasinya apa, udah terbentuk ya. Terus juga untuk mereka merasa aman, mereka merasa nyaman pasti gitu, karena semuanya familiar ya. Bisa juga kalau misalnya mereka ke satu tempat, ke mall, itu harus masuk lewat pintu sini, nggak boleh lewat pintu yang lain gitu ya, karena sudah rigid terbentuknya seperti itu, dan mereka udah taunya begitu, nyamannya begitu ya. Terus misalnya pergi ke tempat-tempat yang selalu sama, atau waktunya harus, kalau mau hiking ya mesti pagi, nggak boleh hiking sore gitu. Terus aku kalau mau hiking cuma ke tempat yang ini, ke tempat yang baru tuh dia udah langsung nggak mau dulu gitu ya. Agak sedikit mesti harus kita paksa, harus melewati masa-masa dimana anak nggak nyaman, terus stres dan sebagainya, atau marah atau tantrum dan sebagainya. Jadi harus melewati fase-fase tersebut dulu, baru akhirnya mereka terbiasa lagi dengan yang lain. Misalnya food picky gitu kan, maksudnya pilih-pilih banget nih soal makanan. Ini bisa juga karena mereka itu udah aku cuma mau makannya yang kayak gini, karena aku udah tahu pasti ini aman, ini aku suka teksturnya gitu, atau aku suka rasanya gitu kan. Dia nggak mau nyoba sesuatu yang baru, sudah nyaman dengan yang ada. Tapi kalau misalnya yang ini nggak ada, nggak bisa gitu kan. Atau dia nggak mau mencoba sesuatu yang baru, kalau dipaksa untuk mencoba akhirnya jadi ada emotional distressnya gitu ya. Oke, yang kedua gitu kan ya. Yang kedua, associated or form perceptions gitu kan. Sebentar, oke. Associated or form perceptions itu adalah persepsi yang terbentuk karena diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan atau reward gitu kan ya. Nah, ini bisa menjadi satu kebutuhan internal yang harus mereka penuhi ya, sesuai dengan persepsi mereka yang terbentuk. Terus mereka jadi terpaku, hook gitu ya, pada satu pola atau pattern. Kemudian persepsi tersebut terbentuk bahwa ini harus terpenuhi, terlaksana. Kalau enggak, rasanya nggak enak, nggak nyaman. Jadi anak nggak bisa menerima. Jadi menerimanya pun akhirnya harus dipaksakan dan harus lewatin satu fase gitu ya, fase yang ada emotional distressnya. Jadi ini adalah satu rigidity yang terbentuk karena persepsi yang terbentuk atau sesuatu yang mereka bentuk di kepala mereka karena ada asosiasi tertentu atau persepsi yang terbentuk karena satu dan lain hal ya. Nah, contohnya apa? Contohnya salah satunya task completion misalnya. Jadi harus menyelesaikan sesuatu tugas, baru boleh
pindah ke yang lain atau boleh di melakukan hal lain gitu kan ya. Jadi melakukan sesuatu itu harus selesai lah gitu. Nah itu kan yang banyak kan juga kadang-kadang tanpa sadar kita tanamkan dari kecil. Ayo selesaikan dulu tugasnya, selesaikan dulu makannya, selesaikan dulu belajarnya, baru boleh apa gitu ya. Even baru boleh keluar dari kursi gitu kan ya. Atau misalnya malah dipaksain dulu, misalnya kamu pokoknya harus selesai dulu, kalau nggak kamu nggak boleh keluar dari sini gitu kan ya. Nah atau kamu kalau nggak selesai kamu nggak boleh pulang, nggak boleh dapat rewards gitu, pokoknya dibentuk lah gitu ya. Dari menjadi persepsinya adalah saya nggak selesaikan ini ya nggak boleh, pokoknya harus selesai, harus selesai, berarti saya no good lah, saya nggak dapat apa-apalah gitu ya. Lantas kayaknya kalau dipikir-pikir, terus kenapa emangnya? Apa masalahnya? Nggak ada masalah kan sebenarnya kan? Ya sebenarnya anak nggak ada masalah. Ya. Cuma kalau terjadi masalah adalah kalau anak frustasi nih, nggak bisa selesai. Ya, atau nggak selesai-selesai. Tapi mereka kan punya kebutuhan fisikal juga. Nggak selesai-selesai sampai akhirnya mereka mau pipis pun mereka nggak mau di tengah-tengah berhenti untuk pipis dulu. Yang terjadi, anak jadi ngompol. Ya. Pada saat melakukan satu hal karena dia nahan pipis udah. Sekarang sambil kalau kita nahan pipis mana mungkin otak kita bisa bekerja, ya kan? Sambil nahan pipis, sambil nggak bisa, udah makin nggak bisa kerja, makin nggak bisa selesai, makin pipisnya juga makin mesti ditahan, dan satu titik nggak tahan lagi, akhirnya ngompol. Ya. Kalau masih kecil, oke. Tapi kalau anaknya udah 18 tahun, ngompol di celana, apalagi di umum, ya kan? Itu menjadi satu masalah juga, ya kan? Terus ada lagi misalnya persepsi yang terbentuk, misalnya gini, ada anak teman yang anak yang diajarkan kamu tuh harus matiin lampu dan AC kalau keluar dari ruangan, ya. Terus dia membentuk asosiasi ini adalah satu tuh kewajiban saya. Jadi dia nggak flex, jadi langsung hook gitu ke pattern itu, langsung jadi rigid di situ. Jadi setiap kali dia mau keluar dari ruangan manapun juga, dia matiin lampu, dia matiin AC, meskipun misalnya kondisinya di ruang makan dan masih ada orang yang makan, ya kan? Nggak peduli, pokoknya saya harus melakukannya, dan kalau nggak melakukannya kayaknya nggak enak, ya. Jadi harus melakukan. Jadi akhirnya buntut-buntutnya kalau misalnya kita ajarkan untuk berubah, dia berubah akhirnya tiap kali pasti nanya, boleh saya mau matiin ini, saya mau matiin ini. Jadi tiap kali menjadi patternnya berubah menjadi tiap kali nanya terus hal-hal yang sudah dia ketahui harusnya nggak boleh, harusnya bagaimana, tapi tetap ditanya terus gitu ya. Jadi satu rigid, jadi satu pattern. Terus ada juga misalnya seeking for approval, seeking for prom, ya. Itu terbentuk karena persepsi saya harus disuruh dulu baru boleh saya lakukan, ya. Itu kadang nunggu pertanyaan atau prom atau approval dulu baru dia berani bertanya atau melakukan sesuatu. Misalnya anak mau bicara, harus tunggu kita yang nanya mau apa, atau sekedar yes, ya gitu kan, apa gitu kan. Atau misalnya ada mereka makan bersama gitu kan, terus anak mesti mau mengambil makanan yang akan ada di meja gitu kan. Terus anak tuh akan cuma ngeliatin kita, terus nunggu kitanya nanya, ya, nunggu kita cuma ya, atau mau apa, atau ya udah ambil, ya. Jadi di dalam satu sesi makan tuh bisa berkali-kali begitu, ya. Sebenarnya jadi kalau nggak ada kayak gitu, dia nggak akan ngambil dan dia nggak akan nanya saya boleh ngambil nggak gitu ya. Nah permasalahannya adalah kalau kita ignore, kita nggak peduliin gitu kan ya, dia nggak ngambil-ngambil, ya. Terus dia jadi nggak nyaman gitu ya, jadi whining, jadi steaming gitu, karena nggak bisa ngambil makanan, terus jadi gimana gitu, dia nggak tahu lagi harus gimana, ya. Ada dikasih tahu kamu tuh nggak perlu nanya, langsung aja ngambil, tetap nggak bisa, ya, tetap nggak fleksibel. Oke. Terus yang ketiga,
itu adalah rigidity in thinking, ya. Rigidity in thinking, perception atau perspektifnya yang rigid, gitu ya. Oke. Itu banyak hal, ya. Ada yang persepsi saya sendiri itu pasti benar, ya. Jadi kaku dalam berpikir, dari persepsinya, dari perspektifnya itu kaku banget. Jadi black or white, ya. Kalau dari sisi saya sendiri, ya sisi saya sendiri. Jadi hanya dari satu sisi, persepsi saya lah yang benar. Apa yang saya pikirkan itu benar, ya. Terus kalau saya berpikir misalnya ini harusnya terjadinya begini caranya, maka harus terjadi demikian. Contohnya ada anak yang pada saat mati lampu, misalnya terjadi kasus mati lampu. Menurut dia mati lampu itu selalu harus lama, berjam-jam. Ya. Kalau mati lampunya dalam 5-10 menit nyala, dia nggak bisa terima. Pokoknya harus mati lampu. Lampunya harus mati. Dan baru boleh nyala itu setelah berapa lama. Gitu. Ya. Dan ngotot nggak bisa, pokoknya lampunya harus mati. Jadi itu ada emotional distress lagi, ada nangis lah, ada frustasi lah, tantrum lah dan sebagainya. Pokoknya harus terjadinya yang demikian sesuai dengan yang saya pikirkan, yang saya inginkan, ya. Terus berikutnya lagi contohnya, apa yang saya pikirkan benar, ya pasti benar. Misalnya gini, mati lampu itu karena gardunya terbakar, mati listrik. Padahal belum tentu karena gardu terbakar. Mungkin aja mereka mau ganti sirkuit apalah, apa segalanya, mau ganti jalur apa. Kan banyak sekali kejadiannya kan. Maksudnya alasannya nggak hanya karena satu hal saja. Nah ini seketika di presentasi, maksudnya ketika dikasih tahu, tapi kan belum tentu ini benar. Kita bisa aja mati lampu itu karena banyak hal, gitu, hal-hal yang lain. Nah ini nggak fleksibel, nggak bisa. Pokoknya mati lampu harus karena gardu itu meledak, nggak bisa karena alasan yang lain, ya. Terus ada lagi rigidity itu dalam bentuk misalnya saya ini smart, saya ini pinter, saya selalu benar, ya. Opini saya yang paling benar. Apa yang saya pikir benar, ya pasti benar, ya. Jadi nggak bisa diajak diskusi, ya, karena menolak melihat opini kita, melihat dari sisinya kita, jadi ngotot, ya. Jadi hanya bisa melihat dari sisi dia nggak mau mengconsider atau melihat dari sisi kita, ya. Jadi kalau yang kayak gini kayaknya banyak juga kita temukan, ya. Orang yang maksudnya ngototnya itu berdiskusi, ngotot berdebat, dia benar tapi alasannya udah nggak masuk akal, yang hanya ngomongin itu aja dari sisinya dia saja, ya. Dia nggak mau melihat dari sisi orang lain tuh ada opini yang berbeda, ya. Terus ada juga yang kayak gini, I like this, ya, saya suka ini. Kemudian karena saya suka ini, maka semua orang pasti suka ini, ya. Saya suka komputer misalnya, maka semua orang harus suka komputer. Kalau kamu bilang kamu tidak suka komputer, kamu tidak benar. Nggak mungkin hal itu terjadi, ya. Berarti mungkin kamunya bohong atau kamunya nggak benar, ya. Terus bisa juga dalam bentuk things must be perfect, ya. Semua itu harus perfect, harus sempurna, ya. Jadi nggak boleh gagal. Terus harus ngelakuin dengan cara tertentu supaya ini perfect hasilnya. Jadi cara yang sudah terbukti benar. Sebenarnya tidak ada masalah. Asalkan kalau misalnya tidak terjadi yang seperti seharusnya, yang seperti dipikirkan, itu tidak sampai reaksinya luar biasa, tantrum lah, meltdown lah, depresi lah dan sebagainya, ya. Kalau tidak terjadi seperti itu, cuma kecewa, ya wajar orang kecewa, ya kan. Tapi tidak sampai luar biasa sekali reaksinya, dan it's okay, tidak masalah, gitu ya. Misalnya anak suruh inilah ngedribble bola, ayo dribble bola 50 kali, ya pokoknya 50 kali, baru 20 udah fail gitu, udah gagal gitu, wah langsung kayaknya
luar biasa sekali, reaksinya itu berlebihan sekali. Jadi nggak bisa terima. Dan kalau udah kayak begitu nggak bisa terima, suruh ngelakuin lagi, makin nggak bisa. Makin gagal. Ya. Jadi domino tuh. Atau misalnya, saya biasa dapat A, tiba-tiba saya dapat B. Itu pokoknya nggak bisa terima pokoknya. Saya nggak bisa terima karena saya dapat B. Ya. Jadi saya bisa jadi stres, depresi. Gitu ya. Sampai yang kayaknya lebay, terlalu berlebihan banget gitu ya. Nah, atau contohnya kalau yang suka nonton Big Bang Theory, Sheldon. Dia tahu kalau untuk membuat teh, ya dia bilang temperatur harus berapa, ya baru boleh apa. Jadi harus ada proses yang dilakukan itu harus sesuai, presisi banget, karena cara inilah yang terbukti perfect. Gitu ya. Nah, kemudian atau misalnya laundry itu harus cara kayak gini, semuanya harus disortir dulu, semuanya harus begini dulu, harus begitu dulu, baru kemudian dilakukan begini. Pokoknya dia punya prosedur yang udah nggak bisa dirubah. Ya, nggak bisa cuma main asal aja. Gitu ya. Oke. Kayaknya kalau untuk root cause-nya menurut saya main thing-nya ada 3 itu. Ya. Anxiety, associated or formed perceptions, dan rigidity in thinking. Ya. Nah, kita bisa bahas tentang degree of severity. Jadi dari 3 ini nih, ya, mana yang level dari rendah ke tinggi? Ya, otomatis dari 1 ke 3. Ya. Yang paling rendah ya mungkin maksudnya masih lebih itu karena karena anxiety, karena rasa kekhawatiran, perlu rasa satu aman, perlu satu kepastian, ya. Itu masih lebih mudah dibandingkan yang nomor 2, dibandingkan lagi yang nomor 3, terutama yang nomor 3, karena yang nomor 3 itu nggak bisa kelihatan, cuma ada di dalam sini, dan untuk kita ngerubahnya itu susah untuk masuk ke dalam otak anak untuk merubah pemikiran mereka, ya. Caranya lebih kompleks lagi, tapi bukan berarti semua anak pasti urutannya kalau 1, 2, 3, enggak gitu. Ada anak yang rigidnya cuma di nomor 1 seperti karena anxiety. Ya, ada juga yang nggak ada rigidity di anxiety, nggak ada rigidity yang di nomor 2, langsung ke nomor 3 gitu ya. Ya karena memang dia nggak ada masalah di tempat-tempat yang lain, yang masalahnya itu hanya di pemikiran dia yang rigid. Atau ada anak yang ya udah dia cuma rigid tuh karena anxiety doang. Jadi dia nggak ada rigidity thinking. Ada juga yang kombinasi semuanya ada atau 2 gitu kan ya. Jadi tergantung dari masing-masing anak. Oke. Untuk bagian yang pertama ini part 1 kita sudahi sampai sini. Nanti saya ketemu lagi di part 2-nya untuk ngebahas tentang good or bad ya. Terus kita perlu tackle atau enggak. Terus kita bahas tentang OCD. Sampai ketemu.